Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ricardo Jawa. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 3122022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sosial dan ekonomi lokal masyarakat Sumba. Untuk itu, kita perlu tahu apa itu sosial dan ekonomi. Aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan aspek ekonomi dapat berupa penghidupan yang merupakan usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat Sumba melalui interaksi sosial ekonomi oleh masyarakat Sumba dilakukan dalam bentuk pertukaran yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Resiprositas, cara pertukaran barang dan jasa yang pemberian diberikan dengan tujuan agar menimbulkan kewajiban untuk membalas suatu pemberian yang pada gilirannya pun akan menimbulkan kewajiban serupa menjadi suatu mata rantai. Memberi pemberian dan kewajiban timbal balik yang tidak terputus. Yang kedua, barter, pertukaran objek secara timbal balik tanpa ada sangkut paut dengan uang dan sedapat mungkin mengurangi biaya-biaya transaksi sosial, budaya, politik, dan transaksi pribadi. Yang ketiga, menjual, transaksi yang bersifat tersendiri dan sebagai tujuan akhir yang terjadi pada waktu barang dan jasa ditukarkan dengan uang. Dari ketiga sistem pertukaran di atas, sistem barter merupakan cara termudah untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu, diperoleh dengan imbalan berupa barang dan jasa pula. Dalam ekonomi umat, ketiga cara pertukaran itu semuanya dilakukan secara bersamaan. Alasan masyarakat Sumba lebih mengutamakan suatu cara pertukaran yang mencakup transaksi yang mengembangkan terciptanya hubungan jangka panjang, karena hubungan seperti itu merupakan jaminan terbaik bagi keterjaminan sosial seseorang dan bagi kelangsungan hidup dari kelompok masyarakat atau unit sosial yang lebih luas. Di Sumba terdapat 3 sistem hukum yang dikenal oleh masyarakat, yaitu 1. Hukum adat. Apabila persengketaan atau permasalahan diselesaikan menurut hukum adat, maka secara adat orang itu akan merujuk apa yang diajarkan oleh para leluhur mereka, para ketua kabihu atau ketua adat, sebagai penguasa yang berwenang menyelesaikan persengketaan atau permasalahan tersebut. Terus yang kedua, hukum gereja. Apabila yang diutamakan hukum agama atas nama disiplin gereja sehingga majelis jemaat yang berwenang memutuskan. Terakhir, hukum negara. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan baik ketua adat maupun majelis jemaat secara memuaskan, maka melalui hukum negara merupakan jalan keluar terakhir.